Oke teman-teman, selamat datang kembali di Olive Electronic Channel. Kali ini saya kembali berbagi tutorial. Di sini saya akan buatkan tutorial cara pemasangan kapasitor starting pada sebuah kompresor kulkas. Berikut penjelasan apakah aman di dalam pemasangan kapasitor starting ini apabila dilakukan secara permanen ya. Oke, nanti kita akan buktikan. Di sini saya sudah sediakan untuk materialnya ya, alat dan bahannya. Ini sebuah kompresor ya, kompresor dengan model koneksi daripada pin kompresor ini. Bisa teman-teman perhatikan untuk common-nya di bagian atas ini, common, running dan starting ya. Oke, selanjutnya di sini ada kapasitor yang kita gunakan ya sebagai kapasitor startingnya dengan kapasitas di sini 45 mikrofarad ya. Di sini saya menggunakan 45 mikrofarad. Selanjutnya ini ada overload ya, overload, dan ini ada PTC ya. Untuk PTC ini bisa teman-teman perhatikan ini ya, PTC yang saya gunakan ya. Untuk PTC yang ada di pasaran ya, itu tidak selalu mendukung ya dalam pemasangan kapasitor starting ini. Maka kita perlu untuk melakukan sedikit modifikasi ya. Oke, di sini saya akan buka PTC ini biar teman-teman bisa perhatikan agar tidak terjadi gagal paham ya. Karena ada juga sebagian dari teman-teman yang masih bertanya ya, bagaimana cara merombaknya ya atau memodifikasi PTC-nya. Oke, ini tadi posisi dari PTC ini seperti ini ya. Ini penutupnya. Oke, ini pinnya dari belakang bisa diperhatikan. Kita buka ya, dan di sini ditemui ada komponen dari PTC ini ya, ini bisa diperhatikan. Dan untuk pinnya ini, perhatikan ini, pinnya ini dia tidak ada koneksi ke salah satu pin yang ada di sini ya. Dia berdiri sendiri ya, ini berdiri sendiri di sini ya. Yang apabila kalau kita putar ya, ini dari belakang seperti ini ya. Jadi pin yang ini ya, pin ini dia berdiri sendiri, ini bisa diperhatikan ini. Jadi sementara untuk pin yang satu lagi ini ya, ini yang di bawah, pinnya terhubung melalui komponen PTC ini ya, dan terhubung pada bagian ini ya, lubang yang di sebelah kiri atas ya, ini bisa diperhatikan ini dia terhubung. Pinnya ini terhubung melalui komponen PTC ini, terhubung ke bagian ini ya. Ini lubang yang sini, yang sebelah sini ya. Kalau dari belakang, kalau dari depan sini dia yang sebelah kanan ini ya. Di sini ada tertulis ya S untuk starting, dan M ini ada untuk runningnya ya. Ini saya perlihatkan sekali lagi biar teman-teman bisa paham ya untuk memodifikasinya ya. Sebab untuk PTC yang dijual di pasaran ini dia tidak ada yang langsung bisa digunakan ya, kita jarang menemukannya. Ini bisa diperhatikan ya, untuk pin yang ini sebelah kiri ini berdiri sendiri, sementara yang ini dia terhubung melalui komponen PTC ini terhadap yang di sini ya, yang sebelah kiri ini ya, yang mana pinnya bisa teman-teman perhatikan ini pin di bagian bawah. Oke, sampai di situ bisa dipahami ya. Kita lanjut, ini kita tutup kembali. Oke, selanjutnya untuk proses perakitan ya. Langkah pertama, kita pasangkan ini overloadnya. Oke, overload dipasang di bagian common ya. Kemudian ini PTC nya
ya. Kita pasangkan ini. Oke, untuk overload sama PTC sudah terpasang. Sekarang kita tinggal melakukan perkabelannya ya. Ini di sini saya sudah sediakan ada sebuah kabel colokan ya, yang sudah saya kasih skun kabelnya ya. Ini saya sudah pasang skunnya ya, agar nanti mudah di dalam pemasangannya ya. Oke, untuk langkah pertama ya, kabel ini, kabel coklat, kita hubungkan di overloadnya ini. Oke, sementara untuk kabel berwarna biru ya, ini yang dari colokan ini, nanti kan untuk pemasangan runningnya kita akan hubungkan di sini ya, dihubung di sini. Karena berhubung untuk pin running ini hanya satu saja ya, jadi untuk pemasangannya kita tidak bisa pasang di sini, tetapi nanti akan pasang di pin kapasitor ini ya. Caranya gimana? Oke, sebentar, kita akan pasangkan untuk pin running ini ya. Ini kita menggunakan sebuah jumperan ya, yang sudah dilengkapi dengan ini skunnya. Kita hubungkan ke bagian pin running ya, ini. Terus kabel yang satu laginya kita hubungkan ke bagian kapasitor ini ya. Ini bisa diperhatikan kapasitor, sebab di sini ada 4 ya, masing-masing pinnya ini ada 4 skunnya ya, untuk colokan skunnya. Oke, dan runningnya ya, ini yang dari colokan kita sambungkan di sini ya. Oke, bisa dipahami ya, sebab ini satu koneksi ya. Ini yang dari colokan kabel biru terhubung ke kabel kuning, langsung masuk ke pin running ya pada PTC ini, dan di sini sudah terhubung langsung ke salah satu kaki kapasitor ya. Ini oke, sampai di situ bisa dipahami. Selanjutnya untuk pemasangan startingnya, ini kabel starting yang berwarna merah ya, kita sambung di sini. Oke, selanjutnya kita pasangkan ke bagian pin yang bawah ini ya. Ini pin yang bawah, pin bawah di sini. Sebentar. Oke, saya akan perlihatkan sebentar. Ini bisa teman-teman perhatikan ya, untuk pengkoneksiannya ya. Bisa diperhatikan ini kabel berwarna merah tadi ya, yang dari starting ya, ini dari PTC terhubung ke kapasitor ini ya. Ini dia hanya satu koneksi saja ya, tidak ada percabangan. Oke, sementara untuk runningnya ini yang di atas, ini kabel berwarna kuning terhubung ke kapasitor ini ya, dan dia dijumper langsung ke kabel sumbernya ya. Ini bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita akan coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan. Nanti di sini kita akan ukur ya, di terminal kapasitor ini kita akan ukur, sebab kita akan membuktikan apakah dengan pemasangan kapasitor ini ya, kapasitor starting secara permanen aman buat kompresor atau tidak ya. Kita buktikan apabila di sini terbaca tegangannya nanti standby 240 volt ke atas ya, bisa dipastikan pemasangan kapasitor starting ini tidak berhasil ya, atau gagal, dimana bisa menyebabkan kompresor ini bilitannya bisa terbakar ya, karena panas. Oke, ini langsung saja kita coba nyalakan ya. Oke, kompresor sudah menyala. Kita buktikan dengan mengukur terminal kapasitor ini ya. Oke, di sini
selektornya kita arahkan ke AC. Oke, kita ukur di terminalnya ini. Oke, bisa teman-teman perhatikan di sini terbaca dia 0,7 volt ya. Ini 0,7 volt AC. Oke. Ya. 0,6. Bisa dipastikan ya. Kapasitor ini dia sudah lepas koneksi ya, atau koneksinya tidak terhubung lagi ke kumparan running dan starting ya. Kenapa? Karena prinsip kerja dari PTC itu tadi ya, dimana PTC ini yang ada di dalamnya tadi, dia akan berubah nilai tahanannya ya, atau nilai tahanannya menjadi meningkat atau naik ketika dialiri oleh arus listrik, sehingga menyebabkan dari pin starting untuk kompresor ini ya, nilai tahanan ini meningkat, sehingga menyebabkan untuk aliran arus ke starting ini akan terputus ya. Dia akan terhubung sesaat ya, ketika dia dicolokin pertama sekali ke listrik ya. Dengan seiring nilai tahanan ini meningkat, maka arus yang terhubung dari starting ke kapasitor ini ya, dari kumparan starting ke kapasitor ini, dia perlahan akan turun ya, dan terakhir terbaca sekitar 0,6 volt. Nah, jadi pemasangan kapasitor starting ini dipastikan aman ya. Nah, jadi pertanyaan dari teman-teman yang menyatakan bahwasanya pemasangan kapasitor starting ini aman atau tidak, ya saya katakan aman ya, aman. Oke, bisa dipahami ya. Jadi demikianlah cara pemasangan kapasitor starting ya pada kompresor kulkas bebas, mau kompresor kulkas 1 pintu 2 pintu ya, freezer box ya, atau freezer 6 rak ya, terserah. Nah, intinya pemasangannya aman untuk kompresor ya. Jadi semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.